Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agustin Nur Hidayah akan menjelaskan mengenai hasil wawancara kami kelompok 9 ke salah satu guru di SMAN 7 Malang sebagai guru senior dan wawancara mengenai keprofesionalan guru. Ini adalah sekilas mengenai ibu yang kita wawancarai. Namanya adalah Dr. Anda Haja Eli Udiarti MSI. Beliau mengajar di SMAN 7 Malang dan salah satu lulusan di S1 Biologi Universitas Muhammadiyah Malang, dan ke S2-nya mengambil kebijakan publik. Beliau sudah lama mengajar selama 36 tahun, tapi baru diangkat menjadi PNS sekitar 25 tahun yang lalu, dan sekarang sebagai staf humas di SMAN 7 Malang. Nah, menurut beliau motivasi menjadi guru itu karena ilmunya itu bisa diberikan ke orang lain dan mendapatkan imbalan sampai ke akhirat. Nah, beliau juga memilih biologi sebagai mata pelajaran yang beliau ajarkan kepada orang lain karena biologi itu dianggap bisa memberikan manfaat ke orang lain dan mampu memberikan manfaatnya secara langsung ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pertanyaan probing. Jadi kemarin kan sudah ada beberapa poin yang harus ditanyakan kepada narasumber. Nah, ini kami kembangkan menjadi beberapa pertanyaan probing. Yang pertama adalah mengenai pergantian kurikulum, yaitu menurut pengalaman ibu yang sudah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, apakah hal tersebut berdampak pada proses pembelajaran? Lalu juga pada perubahan kurikulum, apakah ibu merasakan ada perbedaan dari segi siswa, hasil belajarnya maupun materinya? Dan kemudian juga ada beberapa pertanyaan mengenai kompetensi kepribadian seorang guru. Itu pada pertanyaan poin ke-4 sampai poin ke-6. Nah, selanjutnya adalah perbedaan karakter pembelajaran. Jadi tadi kan ada pertanyaan mengenai berbagai pergantian kurikulum. Nah, itu apakah ada perbedaan baik dari segi siswa maupun materinya? Nah, menurut Bu Eli di situ tidak ada perbedaan yang signifikan, tapi perubahan-perubahan itu pasti ada. Namun dengan berbagai adaptasi yang dilakukan oleh Ibu Eli itu bisa dijalani dan tidak ada masalah dalam perubahan itu karena memang pembelajaran menurut Ibu Eli itu membutuhkan sesuatu yang baru dan tidak boleh monoton. Nah, selanjutnya mengenai kompetensi kepribadian. Menurut Bu Eli, untuk menciptakan suatu suasana kelas yang menyenangkan itu adalah dengan mengikuti pelatihan. Karena berbagai pergantian kurikulum dan berbagai model pembelajaran yang baru, maka dengan mengikuti pelatihan tersebut, maka guru dapat mengembangkan apa yang sudah dapat didapatkan di pelatihan ke kelasnya secara langsung dan menerapkan evaluasi pada setiap pembelajarannya. Nah, evaluasi ini menurut Ibu Eli itu penting untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya dan menggunakan model pembelajaran yang tidak monoton, karena di sini model pembelajaran itu sangat penting untuk menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Nah, menurut Ibu Eli juga pribadi seorang guru adalah yang baik itu pribadi yang mau menerapkan evaluasi diri untuk lebih baik dan terbuka terhadap berbagai masukan untuk membangun diri. Di sini karena guru itu harus open minded dan harus menerima berbagai masukan baik dari siswa, baik dari masyarakat sekolah untuk menerapkan pembelajaran yang lebih baik untuk selanjutnya. Baik, saya akan menyampaikan refleksi diri saya setelah saya melakukan wawancara terhadap Ibu Eli. Jadi sebelum wawancara kami sudah menghubungi Ibu Eli. Kami mendapatkan kontak Ibu Eli dari kakak tingkat kami. Lalu kami menghubungi Ibu Eli, lalu kami mempersiapkan instrumen wawancara. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, kami menyiapkan beberapa pertanyaan probing. Nah, untuk waktunya Ibu Eli sangat fleksibel sehingga kami menyarankan kepada Ibu Eli, bertanya kepada Ibu Eli untuk wawancara pada hari Kamis.
Lalu pada saat wawancara berlangsung pukul 8.14 sampai 9.04 waktu Indonesia Barat. Wawancara berjalan cukup baik meskipun ada beberapa kendala. Contoh beberapa kendalanya itu karena kami melakukan wawancara secara daring, kendala yang kami hadapi yaitu sinyal, dan ada beberapa suara yang saya tidak bisa mendengar dari Ibu Eli. Tapi untungnya kami sudah merekam percakapan tersebut sehingga saya bisa mendengar kembali apa yang dikatakan oleh Ibu Eli. Lalu juga pada saat wawancara ada beberapa topik yang masih kurang dijawab lebih dalam oleh Ibu Eli, dan saya sendiri belum bisa menggali informasi tersebut. Seperti pada saat kendala pergantian kurikulum, Ibu Eli hanya menjawab mengenai bahwa ada beberapa tantangan, tapi tantangan tersebut pasti terlalui. Nah, tantangan-tantangan tersebut belum disebutkan secara gamblang oleh Ibu Eli, dan saya sendiri merasa masih kurang dalam menggali informasi karena kembali lagi berkaitan dengan daring, dan saya merasa saya masih canggung dalam hal-hal yang seperti itu. Lalu setelah kami melakukan wawancara kepada Ibu Eli, beliau menyampaikan, karena kami tidak hanya wawancara biasa, beliau menyampaikan beberapa petuah kepada kami, dan juga pada saat dilakukan wawancara beliau juga menyampaikan beberapa jokes. Jadi wawancara berlangsung tidak hanya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Ibu Eli, tapi juga Ibu Eli memberikan petuah kepada kami, sehingga itu saya rasa memunculkan kembali niat saya sebagai seorang guru. Ibu Eli menyampaikan bahwa jadilah guru yang bukan ingin uangnya tapi kebermanfaatan ilmunya. Nah, saya berharap hal tersebut itu memang mungkin kebanyakan seorang guru itu memiliki niat tersebut, tapi dengan adanya Ibu Eli yang mengatakan kembali hal tersebut, itu memberikan saya kilas balik lagi bagaimana seorang guru itu bisa selalu memberikan kebermanfaatan ilmu, dan bagaimana seorang bisa disebut sebagai seorang guru. Oleh karena itu saya dari wawancara tersebut saya ingin merasa lebih baik lagi, memperdalam materi dan juga memperbaiki sikap kepada sesama dan selalu terbuka dengan hal-hal baru. Karena di sini dari sikap Bu Eli selalu terbuka dengan apa hal-hal baru yang didapatkan oleh Ibu Eli, dan berbagai hal kritik maupun saran yang dapat memperbaiki pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kompetensi sosial. Nah, di dalam wawancara kali ini, kami membuat beberapa pertanyaan probing mengenai pengembangan kompetensi sosial. Yang pertama yaitu bagaimana guru melakukan komunikasi dengan siswa, bagaimana guru melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, lalu bagaimana guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja, lalu bagaimana guru menjalin komunikasi dengan orang tua, dan terakhir bagaimana guru berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Nah, ini merupakan resume yang telah kami dapatkan setelah mewawancarai Bu Eli. Jadi dari hasil wawancara, pengembangan kompetensi sosial Bu Eli itu menunjukkan kompetensi yang sangat baik karena beliau sudah berkomunikasi dengan baik kepada kepala sekolah, siswa, rekan kerja, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Dengan siswa, Bu Eli itu peduli dengan masalah internal dan eksternal siswa. Jadi, setiap kali proses pembelajaran, Bu Eli itu selalu menanyakan kesulitan belajar kepada siswa. Lalu masalah eksternal siswa juga diterima Bu Eli. Jadi Bu Eli itu memfasilitasi siswa via WhatsApp apabila kan sebagian siswa itu merasa malu ketika harus menyampaikan permasalahan di dalam kelas, sehingga Bu Eli itu memanfaatkan teknologi yaitu WhatsApp untuk memfasilitasi siswa yang malu ketika harus berbicara di depan kelas. Selanjutnya adalah
adalah kepala sekolah. Jadi di SMA 7 Malang itu sudah melaksanakan yang namanya supervisi pendidikan yang dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi kegiatan supervisi pendidikan ini digunakan Bu Eli untuk menyampaikan perkembangan peserta didik. Jadi ketika disupervisi, kepala sekolah itu juga memantau bagaimana Bu Eli mengajar. Ketika memantau, akhirnya kan kepala sekolah akan mengkritik atau memberikan saran kepada Bu Eli. Nah, bagusnya Bu Eli itu siap menerima segala kritikan, selagi kritikan itu terbaik untuk anak didiknya. Jadi komunikasi dengan kepala sekolah itu sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Eli siap menerima kritikan dari kepala sekolah, dan Bu Eli itu menyampaikan tentang perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya dengan rekan kerja. Berhubung jabatan Bu Eli itu sebagai staf humas di sekolah, sehingga itu Bu Eli itu sering berkomunikasi di dalam grup WhatsApp maupun rapat yang diadakan oleh kepala sekolah. Jadi pembicaraan yang sering dilakukan yaitu membahas tentang RPP. Jadi RPP itu dibahas di MGMP sekolah, lalu dibahas di MGMP kota. Jadi dengan sesama rekan kerja, Bu Eli itu sudah menjalin komunikasi dengan baik. Selanjutnya dengan orang tua siswa. Jadi beliau itu memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media untuk menyampaikan perkembangan siswa selama proses pembelajarannya ke orang tua siswa. Jadi jadi grup WhatsApp Bu Eli itu tidak hanya grup WA dengan siswa, tetapi juga dengan orang tua siswa. Nah, contohnya itu seperti orang tua siswa itu curhat kepada Bu Eli tentang sistem daring yang menurut orang tua siswa itu pelajarannya itu berhubung tidak ada pelajaran di dalam kelas, akhirnya kan membosankan. Akhirnya kan siswa tidak bersemangat untuk melakukan pembelajaran di rumah. Terus siswa itu merasa terbebani dengan banyak tugas. Nah, lalu Bu Eli itu juga menjelaskan alasan mengapa kok siswa itu harus diberikan tugas seperti itu. Tentunya dengan masyarakat sekitar, Bu Eli itu sudah menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat sekitar sekolah. Jadi ketika ada kegiatan sekolah yang berhubungan dengan masyarakat sekitar sekolah, Bu Eli itu membicarakan kegiatan tersebut. Nah, berhubung Bu Eli itu menjabat sebagai staf humas, akhirnya sering berhubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah. Selanjutnya mengenai pengembangan kompetensi pedagogi. Jadi di dalam pengembangan kompetensi pedagogi, kami membuat pertanyaan probing. Yang pertama mengenai pembuatan RPP dan silabus, lalu penerapan student center, terus apakah Bu Eli itu menerapkan pendidikan karakter kepada peserta didik, lalu apakah Bu Eli itu melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran, apakah Bu Eli itu melaksanakan refleksi pembelajaran. Jadi dari hasil wawancara yang telah kami laksanakan, kami mendapatkan resume sebagai berikut. Jadi sebelum melaksanakan proses pembelajaran, Bu Eli itu sudah membuat yang namanya perencanaan pembelajaran berupa silabus dan RPP yang telah didiskusikan di MGMP sekolah, lalu dibandingkan dengan MGMP yang ada di kota, seperti itu, agar terjadi pemerataan. Selanjutnya, strategi Bu Eli itu sudah tidak menerapkan yang namanya teacher center, tetapi Bu Eli itu sudah menerapkan yang namanya student center dan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa itu tidak merasa bosan selama ada di sekolah atau di kelas. Nah, menurut Bu Eli, berdasarkan pengalaman mengajar bertahun-tahun, siswa zaman sekarang itu lebih aktif dan kreatif dibandingkan dengan siswa zaman dahulu. Jadi ketika Bu Eli itu melaksanakan proses pembelajaran yang student center, siswa itu tidak keberatan seperti itu. Nah, selanjutnya beliau itu juga mengajarkan pendidikan karakter kepada peserta didik.
dengan cara beliau itu membuat suatu perjanjian di awal. Misalnya Bu Eli itu bilang kepada siswa seperti ini, kamu sebagai orang Jawa harus memiliki sopan santun dan sikap disiplin. Jadi ketika kalian mengikuti kelas saya, kalian itu harus menerapkan sikap disiplin dan sikap santun seperti itu, karena semua itu ada proses penilaiannya. Kan seperti kita tahu bahwa proses penilaian itu tidak hanya kognitif tetapi psikomotor dan afektif. Nah, apabila ada salah satu siswa yang melanggar, maka cara yang digunakan agar tidak melakukan pelanggaran lagi, Bu Eli itu memberikan cara, yaitu yang pertama, siswa itu memasukkan nilainya sendiri. Jadi ketika dia itu melakukan pelanggaran dan berpengaruh terhadap nilainya, nah nilai yang dihasilkan itu tadi dimasukkan siswa sendiri ke dalam rubrik penilaian. Nah selanjutnya siswa itu membuat surat pernyataan yang ditulis siswa dan ditandatangani oleh orang tua siswa. Jadi ketika nanti proses pembagian raport, ada orang tua siswa yang protes mengapa kok anaknya mendapatkan nilai yang jelek, maka Bu Eli akan menunjukkan surat pernyataan yang telah dibuat siswa dan ditandatangani oleh orang tua siswa. Selanjutnya, selain proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, beliau juga melakukan penilaian pembelajaran, yaitu melakukan ulangan tulis dan ulangan lisan seperti itu, untuk mendapatkan nilai pengetahuan, sikap, dan nilai keterampilan. Selanjutnya, di akhir proses pembelajaran, Bu Eli itu melakukan refleksi pembelajaran. Jadi tidak hanya Bu Eli, tetapi siswa juga melakukan refleksi pembelajaran. Jadi kan beliau itu mengatakan biasanya kan refleksi itu ditulis di kertas. Lalu Bu Eli itu menyuruh siswanya untuk membacakan refleksinya di depan kelas seperti itu. Jika tidak berani, Bu Eli itu siap menerima segala kritikan melalui WhatsApp seperti itu. Kadang Bu Eli juga menanyakan kepada siswanya, bagaimana sih pembelajaran Bu Eli saat ini gitu. Kamu suka apa tidak seperti itu. Seperti Bu Eli itu selalu menerima segala kritikan. Nah, untuk refleksi diri saya setelah melakukan wawancara dengan Bu Eli, yang pertama, bersyukur karena pilihan saya untuk menjadi guru itu merupakan jalan yang tepat. Karena ilmu yang saya berikan itu selalu mengalir dan bermanfaat kepada orang lain. Selanjutnya, usia itu tidak memudarkan semangat untuk menjadi guru yang profesional. Karena menjadi guru itu bukan berarti kita itu berhenti belajar. Justru kita itu harus belajar dari segala perubahan yang ada. Menjadi orang yang suka dikritik. Jadi beliau itu prinsipnya menjadi orang yang selalu dikritik agar proses pembelajarannya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya selalu beradaptasi dengan segala perubahan kurikulum. Nah, selanjutnya aktif melakukan pelatihan dan mengikuti MGMP serta diimplementasikan. Jadi tidak hanya kita itu mengikuti pelatihan saja, tetapi kita harus mengimplementasikan hasil dari proses pelatihan itu tadi. Nah, selanjutnya pembelajaran kita itu harus menerapkan pembelajaran yang bervariasi, kontekstual, dan student center. Nah, terakhir adalah jangan lupa memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yakni pengembangan kompetensi profesional guru. Pertanyaan probing yang kami ajukan kepada Bu Eli, guru biologi, yang pertama yakni bagaimana penguasaan materi bahan ajar pada materi pelajaran biologi dari kelas 10 hingga kelas 12. Yang kedua yakni bagaimana cara ibu mengelola pembelajaran di kelas. Yang ketiga apakah kegiatan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan RPP dan silabus yang telah digunakan. Yang keempat, yakni bagaimana cara ibu mengelola evaluasi pembelajaran di kelas. Yang kelima, bagaimana ibu dalam memilih media bahan ajar. Yang keenam, yakni bagaimana ibu memilih sumber belajar pada proses pembelajaran. Menurut jawaban dari Bu Eli tersebut, yakni Bu Eli ini mengajar pada kelas 10 dan kelas 11, sedangkan kelas 12 itu hanya mengajar pada bimbel saja, sehingga Bu Eli saat akan mengajar bimbel pada kelas 12, beliau akan mempelajari materi yang akan diajarkan sebelumnya.
Yang kedua, ya ini beliau lebih memilih pada pembelajaran yang kontekstual, lebih suka pembelajaran yang kontekstual dan memilih bahan ajar yang di sekitarnya. Yang ketiga, ya ini pembelajaran itu sesuai dengan RPP dan silabus berdasarkan keadaan sekolahnya. Jadi Bu Eli sudah sesuai dengan RPP maupun silabusnya, yang mana itu sudah menurut keadaan sekolahnya, jadi sudah disesuaikan memang. Yang selanjutnya ini evaluasi itu dilakukan setelah pembelajaran dan dengan cara kepala sekolah maupun guru lainnya, dan juga Bu Eli melakukan evaluasi setelah jam pelajaran itu bersama siswanya juga. Yang terakhir, ini media maupun sumber belajar itu secara kontekstual. Contohnya itu seperti Bu Eli memilih jika pada bab plan T itu Bu Eli akan menyuruh atau meminta siswa sebelumnya pada bab yang akan dipelajari untuk mengambil atau membawa ke sekolahan seperti jenis lumut. Nah, itu lumut maupun paku itu dibawa saja, nanti bisa diidentifikasi di kelas bersama. Yang selanjutnya ini persepsi dan pengalaman tentang MGMP. Pertanyaan probing yang kami ajukan, ya ini bagaimana fungsi MGMP menurut Ibu Eli, dan yang kedua ini apakah di MGMP itu juga mendiskusikan tentang pembelajaran yang inovatif. Menurut Bu Eli itu fungsi MGMP bagi Bu Eli adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran seperti pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, yakni adanya musyawarah antar teman sejawat untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, saling sharing dan membuat RPP ataupun silabus yang mana disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Jadi di MGMP di sini itu Bu Eli sudah bermusyawarah dengan teman sejawatnya. Dan juga di MGMP juga katanya Bu Eli itu sudah mendatangkan ahli-ahli dan pakar. Contohnya Profesor Hera yang pernah diundang pada MGMP di Malang. Selanjutnya, ya ini persepsi dan pengalaman tentang listen study. Pertanyaan probing yang kami ajukan, ya ini apakah listen study itu penting untuk seorang calon guru, dan bagaimana pengalaman listen study Ibu saat mengajar saat kuliah. Nah, yang jawaban dari Bu Eli, ya ini listen study itu menurut Bu Eli itu penting untuk pembelajaran sekolah. Adanya listen study itu dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, ya ini pada saat Bu Eli kuliah itu tidak adanya listen study tetapi dengan nama lain atau sebutan lain, tetapi adanya praktik mengajar di depan kelas, ya ini di depan temannya, sehingga juga untuk melatih keprofesional guru. Nah, saat beliau S2 itu, beliau itu sudah menempuh di sekolah swasta. Maksudnya waktu beliau kuliah di S2 itu, beliau sebelumnya itu sudah mengajar di sekolah swasta, sehingga pengalaman beliau sebelum sudah lulus S2 itu, beliau itu sudah mengajar sebelumnya. Yang selanjutnya, ya ini harapan untuk masa depan tentang kebijakan sekolah maupun pemerintah. Pertanyaan probing yang kami ajukan, ya ini bagaimana harapan tentang kebijakan sekolah dan pemerintah tentang kependidikan. Yang kedua, ya ini apakah perubahan setiap kurikulum berdampak signifikan pada proses pembelajarannya. Menurut Bu Eli itu, harapan Bu Eli dalam kebijakan pendidikan di sekolah itu, ya ini mengikuti saja. Jadi Bu Eli di sini itu mengikuti saja peraturan yang telah diberikan oleh sekolah maupun pemerintah. Kalau memang hal tersebut itu membuat pembelajaran itu lebih aktif dan proses pembelajarannya pada siswa itu berhasil, maka Bu Eli akan mengikutinya saja. Guru hanya mengikuti peraturan dan perintah dari sekolah maupun pemerintah, karena Bu Eli itu percaya bahwa apa yang diperbarui itu pasti semakin baik dalam pembelajaran. Maksudnya, ya ini kebijakan pemerintah tentang kependidikan seperti bergantinya kurikulum yang berkelanjut tidak masalah, asalkan hal tersebut dapat membawa siswa lebih mudah belajar dan membawa kesuksesan pada siswa. Guru itu mengikuti perintah dan beradaptasi perubahan tersebut dengan adanya pelatihan atau workshop. Ya. Sekian dari presentasi saya di sini akan melanjutkan dengan refleksi saya. Refleksi saya, menurut saya karena dari wawancara Bu Eli kemarin, sekolah musyawarah antar guru pada musyawarah antar guru di MGMP contohnya itu sangat penting, karena bisa untuk menambah pengalaman dan rekan sejawat katanya juga.
Terus sebagai calon guru itu juga harus memiliki kompetensi seperti kompetensi seperti profesional, sosial, pedagogi dan kepribadian. Lah walaupun banyaknya kurikulum dan kebijakan, itu guru itu harus mengikuti aturan dan menjalankan aturannya itu dengan baik, harus beradaptasi gitu. Karena pasti di balik perubahan itu pasti adanya kebaikan, maksud saya itu pasti adanya perubahan yang lebih baik lagi untuk proses pembelajaran siswa, asalkan itu pembelajarannya itu berhasil dan siswa itu semakin paham. Nah, adanya workshop, pelatihan, dan MGMP itu guru itu lebih maju karena memiliki informasi atau wawasan yang mengikuti zaman. Nah, seorang guru tidak boleh monoton dalam pembelajaran itu saja, seperti hanya teacher center saja. Jadi siswa itu harus ada saatnya siswa itu menjadi student centernya dan memiliki pembelajaran yang inovatif juga. Dan guru itu harus mau dikritik atau dievaluasi dari kepala sekolah, guru maupun siswanya. Lah seperti contohnya Bu Eli, katanya itu menurut Bu Eli itu pembelajaran itu aktif, siswa itu aktif, senang, bahagia. Tetapi menurut kepala sekolahnya itu membuat ramai dan ricuh gitu. Jadi Bu Eli akan mengubahnya walaupun itu menurut Bu Eli itu menyenangkan bagi siswanya begitu. Ya, sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.